dan dilindungi oleh konstitusi. Dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 2 di situ dikatakan bahwa kekayaan alam apa itu sebetulnya secara eksplisit mengatakan bahwa karena subsidi hak mutlak rakyat, maka pemerintah punya kewajiban untuk menyediakan subsidi. Kebetulan negara kita negara demokrasi, negara dengan dasar Pancasila, dengan ditunjang dengan 4 pilar yang lain. Subsidi itu hak rakyat. Jadi kalau pemerintah sekarang bercita-cita punya keinginan mencabut subsidi, itu sama dengan melawan konstitusi. Jadi mindset atau pemikiran pemerintah bahwa APBN itu adalah milik pemerintah itu salah besar. APBN milik rakyat, APBN milik rakyat. Pemerintah hanya diberikan wewenang mengelola selama per 5 tahun. Dan setelah per 5 tahun itu, pemerintah harus fokus kepada bahwa APBN ini harus digunakan untuk kemakmuran rakyat. Nah, bicara soal subsidi, kemarin saya pernah dengar alasan pemerintah menaikkan BBM itu karena APBN jebol. Betul? Itu bohong besar. APBN kita sekitar hampir 1.700 triliun, 50%-nya itu digunakan untuk inefisiensi birokrasi. Coba, dari 1.700 triliun, 20%-nya berapa? 340 triliun. Itu hanya untuk menggaji PNS yang kerjanya orang kena, bolos. Data ini dari saya, data ini dari Profesor Eko Pramono, Wakil Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, kebetulan salah satu promotor saya juga. Betul-betul. 20% anggaran negara kita, duit rakyat, itu untuk gaji PNS yang tidak kerja benar. Kenapa dibilang tidak kerja benar? Berdasarkan data dari Menpan Reformasi Birokrasi bahwa hanya sekitar 25% saja PNS yang bekerjanya efektif dan efisien sesuai dengan tugas-tugas pokok dia sebagai PNS. Sisanya tidak maksimal. Pertanyaannya adalah, kenapa tidak maksimal? Tidak maksimalnya karena pada saat perekrutan, pada saat penempatan, tidak memakai teori the right person in the right place. Orang yang punya pengetahuan ekonomi harusnya ditempatkan di yang sesuai dengan bidangnya, ya kan? Orang yang punya ilmunya budaya, ya harus ditempatkan di tempat yang seharusnya. Tapi selama ini pemerintah mengabaikan itu. Hanya menjunjung tinggi KKN, nepotisme, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hampir 2 tahun yang lalu, kami bersama dengan LSM, dengan Universitas Indonesia, dengan EEP, melakukan survei dan membuat deklarasi birokrasi bersih dan melayani. Pernah dengar nggak? Slogan itu juga yang dipakai oleh Pak Jokowi dan Pak Presiden. Kalau Anda ingin tahu siapa otaknya, ya yang berdiri di sini. Nah, ini salah satu rombongan saya yang boleh ya saya sampaikan. Pada tanggal 8 Desember 2011, ada 5 orang yang mewakili seluruh komunitas di Indonesia melakukan deklarasi reformasi birokrasi bersih dan melayani. Saya, Pak Jokowi, Pak Mahfud MD, Pak Teten Mahfudi, yang kelima adalah Pak Putri. Pak Putri itu Dirut Mustika Ratu. Putrinya Bu Mulyani Sudibyo. Bu Mulyani Sudibyo itu lahirnya di Pendopo Brebes. Bapaknya dia mantan Bupati Brebes, Purnomo Adiningrat. Saya kami satu keras, makanya nama saya tadi panjang. Kanjeng Mas Ayu dari Aryani Sekar Haji Adiningrat. Nah, itu rentetannya. Coba ya. Nah, balik lagi ke subsidi tadi. Nah, jadi angka kebocoran birokrasi saja sudah 20